Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Selamat bertemu kembali pada materi Asmaul Husna. Siswa sekalian, kita lanjutkan materi kita minggu yang lalu, meneladani Asmaul Husna dalam kehidupan. Asmaul Husna jumlahnya 99. Pada bab 2 ini kita akan membahas hanya 7 Asmaul Husna, yaitu Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Kedua, makna Asmaul Husna dan implementasinya dalam kehidupan. Mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna merupakan keharusan bagi umat Islam untuk mempelajarinya. Kemudian setelah mempelajari dan memahami Asmaul Husna, adalah mengambil pelajaran, meneladani dan menerapkan Asmaul Husna itu dalam bentuk perilaku ketika berinteraksi di kehidupan sosial masyarakat. Berikut ini penjelasan beberapa Asmaul Husna yang terdapat dalam Asmaul Husna. Pertama, Al-Karim, Maha Mulia. Al-Karim yaitu yang Maha Mulia, merupakan nama Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam Asmaul Husna, yang menghimpun makna segala bentuk kebaikan dan pujian. Yang tidak hanya dalam aspek pemberian semata, karena aspek tersebut hanyalah salah satu bentuk kesempurnaan maknanya. Oleh karena itu, para ulama memiliki banyak pendapat seputar makna Asmaul Husna tersebut. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah yang banyak kebaikan dan pemberiannya, yang selalu mencurahkan kebaikan, yang memiliki kemuliaan maupun kedudukan yang agung, yang terbebas dari segala kekurangan dan penyakit, yang dimuliakan, memberi nikmat,
dan mempunyai keutamaan. Yang memberi tanpa pamrih, yang memberi tanpa sebab, yang memberi kepada orang yang membutuhkan dan tidak membutuhkan, yang jika berjanji dia pasti menaatinya, yang segala hajat besar maupun kecil diminta kepadanya, yang tak menyia-nyiakan orang yang meminta perlindungan kepadanya, yang memaafkan serta mengampuni segala kesalahan dan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 116 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fata'ala Allahul Malikul Haqq. La ilaha illahu Rabbul Arsyil Karim. Artinya, maka maha tinggi Allah, Raja yang sebenarnya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Tuhan yang memiliki arasy yang mulia. Jika nama Allah Subhanahu wa taala Al-Karim diterapkan di ranah pemberian, Al-Karim adalah orang yang memberi sesuatu kepada orang lain setelah diminta. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Karim, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan seorang Muslim adalah sebagai berikut. Pertama, menebarkan kebaikan dimanapun berada, sehingga keberadaan seorang Muslim mendatangkan manfaat bagi siapa saja. Kedua, bersikap pemaaf dan lapang dada kepada siapa saja yang sudah berbuat zalim kepadanya. Ketiga, senantiasa menunaikan amanah yang diberikan kepadanya. Juga selalu menepati janji yang diucapkan. Keempat, memiliki empati dan simpati yang tinggi kepada yang membutuhkan. Dan yang kelima, mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dengan melaksanakan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Kedua, Al-Mu'min, maha memberi keamanan. Al-Mu'min artinya Allah Subhanahu wa taala maha pemberi rasa aman kepada semua makhluknya, terutama manusia. Keamanan dan rasa aman yang diperoleh manusia merupakan bukti kasih sayang dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia akan memperoleh ketenangan hati jika selalu ingat dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala.
Perasaan gelisah dan khawatir muncul akibat perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Di samping itu, rasa takut juga bisa disebabkan oleh faktor dari luar. Misalnya karena ancaman binatang buas, bencana alam, dan lain-lain sebagainya. Allah adalah Al-Mu'min, karena hanya atas kehendaknya keamanan dapat diraih, dan Dia adalah pemberi rasa aman baik di dunia maupun di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Quraisy surat ke-106 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Artinya, yang telah memberi makan kepada mereka yang untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa takut. Berdasarkan makna-makna tentang al-mu'min, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan di dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, memberikan rasa aman kepada siapapun, baik dari lisan ataupun dari tindakan yang dapat merugikan orang lain. Kedua, tumbuhnya sikap optimis, tegar menghadapi berbagai cobaan, karena dia tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi ketenangan dan jaminan kepada setiap orang mukmin. Ketiga, berpartisipasi aktif menjaga keamanan lingkungan sekolah dan masyarakat. Yang keempat, dan mentaati rambu lalu lintas dalam rangka menjaga keselamatan dan keamanan diri sendiri dan orang lain di saat mengendarai kendaraan di jalan umum. Ketiga, al-wakil, maha pemelihara. Al-wakil atau yang mencukupi dan menjamin, mengandung makna umum dan khusus. Allah Subhanahu wa taala Al-Wakil. Al-Wakil dalam arti umum ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-An'am surat ke-6 ayat 102 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Artinya, dialah pemelihara segala sesuatu. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki dan urusan makan seluruh makhluk ciptaannya. Allah Subhanahu wa taala juga
yang mengelola segala urusan alam semesta beserta pengaturannya. Sementara itu, Al-Wakil dalam arti khusus ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 81 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Artinya, dan bertawakallah kepada Allah, cukuplah Allah yang menjadi pelindung. Maksud dari ayat tersebut adalah bahwa dialah sebaik-baik zat yang memberi kecukupan bagi orang yang berserah diri kepadanya, dan sebaik-baik penjaga bagi orang yang berlindung kepadanya. Kecukupan dan perlindungan jenis ini dikhususkan bagi hambanya yang beriman dan bertawakal. Bertawakal memiliki arti menyerahkan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal merupakan ibadah yang paling penting. Ibadah yang paling penting. Karena dari perilaku tersebut bermunculan amalan-amalan soleh. Karena manakala hati seseorang hanya bergantung pada Allah Subhanahu wa taala semata dalam setiap urusannya, telah benar keikhlasannya, telah kuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, telah baik keislamannya, telah bertambah keyakinannya, dan semakin baik keadaan dirinya. Berdasarkan makna-makna tentang Al-Wakil, sikap dan perilaku yang harus diimplementasikan dalam kehidupan seorang muslim adalah sebagai berikut. Pertama, senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon penjagaannya di dalam urusan agama, di dalam urusan dunia, dan di dalam urusan akhirat. Kedua, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar tetap terjaga dari kejahatan yang ditimbulkan manusia dan menjaga diri agar tidak berbuat jahat kepada manusia. Ketiga, memiliki kepedulian terhadap urusan saudara yang seiman dimanapun berada. Yang keempat, menjaga segala hal yang diamanahkan kepadanya terkait urusan kemanusiaan dengan penuh keikhlasan dan bersemangat. Kelima, mengerahkan segala kekuatan yang sudah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya untuk berkhidmat kepada umat dan memberi manfaat kepada mereka. Dan yang keenam, menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Setelah berikhtiar agar tidak
berputus asa ketika keinginan tidak terpenuhi, atau tidak sombong ketika keinginannya tercapai. Sampai di sini dulu materi kita, lain kali kita sambung insyaallah. Terima kasih atas atensinya. Jazakumullahu khairan katsira. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.